Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Nurul Mukhlisa dengan NIM G2M125001. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tesis saya yang berjudul Efek Penambahan Nanokitosan Cangkang Tiram terhadap Efisiensi Pakan dan Pertumbuhan Ikan Nila Oreochromis niloticus. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang banyak diminati oleh masyarakat dan seringkali digunakan sebagai hewan budidaya karena bersifat toleran. Namun, kondisi lingkungan dan kualitas pakan serta pakan yang tidak sepenuhnya diserap oleh hewan budidaya dapat menimbulkan bakteri yang tidak baik, sehingga ikan dapat terkena penyakit yang mengakibatkan rendahnya efisiensi pakan dan pertumbuhan ikan nila karena kualitas pakan yang tidak optimal. Memiliki kandungan mineral dalam bentuk kalsium. Selain itu, terdapat kitin yang dapat diubah menjadi kitosan melalui proses deasetilasi. Kitosan berfungsi sebagai imunostimulan terhadap perubahan kualitas air, penyakit, bakteri, dan lain-lain. Selain itu, kitosan dapat meningkatkan pencernaan dan penyerapan nutrisi yang diberikan. Nanokitosan adalah teknologi yang menghasilkan ukuran skala kecil yang umumnya berkisar antara 1 sampai 100 nanometer yang bersifat non-toksik dan dapat melawan bakteri. Keterbaruan dari penelitian ini yaitu menggabungkan teknologi nanokitosan dengan limbah organik untuk inovasi dalam budidaya ikan air tawar atau ikan nila. Adapun hipotesis penelitian ini adalah bahwa penambahan nanokitosan dari limbah cangkang tiram ke dalam pakan ikan nila akan meningkatkan efisiensi pakan dan pertumbuhan ikan secara signifikan. Hipotesis 0 atau H0 dari penelitian ini yaitu penambahan nanokitosan dari limbah cangkang tiram tidak berpengaruh terhadap efisiensi pakan dan pertumbuhan ikan nila. Dan hipotesis alternatif dari penelitian ini atau H1 yaitu penambahan nanokitosan dari limbah cangkang tiram berpengaruh positif terhadap efisiensi pakan dan pertumbuhan ikan nila. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh nanokitosan cangkang tiram yang ditambahkan pada pakan sehingga mampu meningkatkan efisiensi pakan dan pertumbuhan pada ikan nila. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi mengenai pengaruh nanokitosan cangkang tiram terhadap efisiensi pakan dan pertumbuhan pada ikan nila. Selain itu, sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2026 sampai bulan Maret 2027 yang bertempat di Hatchery Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Adapun metode dari penelitian ini yaitu yang pertama, wadah penelitian ini menggunakan akuarium kaca sebanyak 16 buah dengan volume air sebanyak 5 liter. Hewan uji yang digunakan yaitu benih ikan nila dengan bobot kurang lebih 3-5 gram yang disampling 15 ekor per akuarium. Cangkang tiram yang digunakan yaitu berasal dari rumah makan seafood di Kendari. Pakan yang digunakan yaitu pakan formulasi atau berbentuk pelet yang kemudian ditambahkan dengan nanokitosan dengan dosis yang berbeda. Adapun prosedur penelitian ini yaitu yang pertama persiapan wadah dengan mencuci akuarium kemudian diisi dengan air. Setelah itu dilakukan ekstrakitosan dari cangkang tiram dengan mencuci cangkang tiram kemudian dikeringkan. Setelah itu ditumbuk sampai halus, kemudian setelah menjadi bubuk akan dilakukan pengekstrakan dari bentuk kitosan menjadi nanokitosan. Selain itu dilakukan juga persiapan pakan uji dengan menghitung formulasi pakan lalu mencampur semua pakan kemudian diberikan ekstrak kitosan dari cangkang tiram dengan dosis yang berbeda. Setelah itu dilakukan pemeliharaan ikan nila dengan memberikan pakan uji yang sudah ditambah dengan nanokitosan cangkang tiram. Penelitian ini akan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 4 kali ulangan, terdiri dari 16 satuan percobaan dengan nanokitosan dengan dosis yang berbeda. Pakan A dengan 0 mili, kemudian pakan B 225 mili, pakan C 250 mili, dan pakan D 275 mili.
Adapun parameter yang diamati yaitu laju pertumbuhan spesifik, kemudian FCR dan sintasan dari ikan nila. Analisis data yang digunakan yaitu data yang diperoleh di analisis menggunakan analisis ragam atau ANOVA. Jika terdapat pengaruh yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji lanjut atau W2K sebagai alat bantu untuk pelaksanaan uji statistik digunakan SPSS versi 23. Sekian dari penjelasan mengenai proposal tesis saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.